Vivat Cor Jesu, per Cor Mariae, terpujilah hati kudus Yesus melalui hati Maria. Sahabat Resi yang dikasihi hati Yesus, salam jumpa dalam Resi Renungan Singkat Dionian hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga hati kudus Yesus merajai hati kita semua. Amin. Saudara-saudari pendengar Renungan Dehonian yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Romo Antonius Hewiono dari Metro Lampung. Marilah kita persiapkan hati dan budi kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 5 ayat 1 sampai 16. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang mau menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah hilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, berdasarkan dari bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, saya menemukan setidaknya 3 sikap dan tindakan aktif Yesus berhadapan dengan orang yang sakit tersebut. Yang pertama,
Dikatakan ia melihat orang itu terbaring sakit. Berhadapan dengan kenyataan si sakit, Yesus tidak menutup mata. Yesus tidak membuang muka atau pura-pura tidak melihat orang itu. Berbeda dengan sikap orang yang ada di sekitarnya. Mereka tidak melihat atau memberikan perhatian, apalagi bersedia memberikan pertolongan. Mereka lebih memperhatikan dirinya sendiri tanpa menghiraukan keberadaan orang-orang sekitar. Sikap kedua yang dihayati yang dilakukan oleh Yesus. Yesus dikatakan dalam bacaan tadi mengetahui keadaannya. Dalam kemahatauannya, Yesus mengetahui secara lengkap dan menyeluruh keberadaan orang sakit ini. Ia tidak hanya melihat, tapi juga tahu keadaannya, baik batinnya maupun fisiknya. Yang ketiga, sikap Yesus adalah Yesus menyapa orang sakit itu. Yesus bertanya kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Sebuah pertanyaan yang kelihatannya bodoh. Dengan kata lain, sudah tahu kok masih ditanyakan. Sebenarnya bisa dikatakan bahwa pertanyaan Yesus mengandung sebuah makna yang sangat dalam. Yesus menegaskan karena ia ingin memastikan apakah orang itu masih ada semangat dan kemauan untuk pulih atau disembuhkan. Dari jawaban orang tersebut, jelas tersirat bahwa dalam dirinya masih tersimpan sebuah mimpi untuk sembuh, dan ia telah dan terus berjuang mewujudkan mimpi itu. Hanya saja sampai sekarang ia selalu gagal untuk mendahului yang lain masuk kolam dan sembuh. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus tidak hanya melihat, mengetahui keadaan orang itu, tapi ia juga mau menyapa, berbicara kepadanya. Inilah pelayanan yang sempurna, pelayanan yang berangkat dari kepedulian dan ditindaklanjuti dengan tindakan praktis yang sungguh nyata. Ia membimbing dan menuntun, menguatkan dan mengokohkan hidup kita. Sementara orang-orang yang ada di sekitar sibuk dengan apa yang ada dalam pikirannya masing-masing. Mereka memikirkan tentang hari Sabat yang tidak bisa dilanggar. Saudara-saudari, di dunia yang serba individualistis ini, kita pun banyak menemukan orang yang susah seperti orang sakit ini. Mereka tidak memiliki teman, tidak punya penolong, tidak ada yang memberikan perhatian kepada mereka. Jangankan menolong, melihat saja pun tidak. Semangat individualistis menyebabkan orang tidak lagi berempati, apalagi terposeliro dengan orang lain. Oleh karena itu, saudara-saudari, berdasarkan inspirasi sabda Tuhan hari ini, mari kita belajar dan meneladani hidup Yesus yang berani menerima dan menolong siapapun, mendobrak tradisi hari Sabat, sehingga dengan demikian hidup kita sungguh memancarkan kasih Allah sendiri, peka terhadap sesama yang menderita. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.